kita hari ini mungkin ya, mengulangi mata kuliah kalian yang semester 1 ya, karena sistem manajemen basis data ini nggak terlalu beda jauh sama konsep basis data, masih satu arus. Nah, pertama itu kita akan mentransformasikan bentuk IR menjadi model relasi. Nah, kalau secara harfiah, di mana sumbernya saya ambil dari senior saya Bu Yuyi yang masih dipakai sampai sekarang itu. Yang harus diperhatikan pada saat transformasi bentuk IR ini adalah satu, itu ada yang namanya entity. Entity itu ini loh, kotak pada diagram IR. Entity pada bentuk IR berubah menjadi relasi. Dan key atribut entity menjadi atribut kunci. Nah, kalau dijelasin kayak gini kan mungkin agak bingung, nanti habis ini kita praktek. Relationship pada bentuk IR berubah menjadi relasi dengan syarat semua atribut kunci relationship akan menjadi key atribut relasi. Nah, kalau kayak gini kan contoh agak bingung ya. Nah, saya kasih contoh mana ya ininya. Nah, ini dia. Mumpung ada ini. Kita seperti biasa, kita ini selalu main di diagram IR. Kita buat dulu ini satu, ini copy paste aja, saya gambar dulu bentar. Kalau kemarin kita main tulis ya, ternyata ada loh shape-nya di sini, nggak kelihatan sama saya. Misalkan di sini ada apa ya? Mahasiswa. Mahasiswa hubungannya ke mana? Ke dosen nggak ya? Ke mata kuliah. Kita rapikan dikit. Kuliah. Mahasiswa ada. Terus baru kita buat relasinya. Nah, ini kan kalau secara ini kan satu mahasiswa bisa tuh banyak dapat mata kuliah, dan satu mata kuliah juga bisa didapati oleh banyak mahasiswa. Mata kuliah mahasiswa bener. Nah, di sini tuh kalau mahasiswa kan udah pasti udah jelas ya, itu ada namanya NIM, ada nama, alamat, terus apa jenis kelamin. Kalau mata kuliah itu biasanya secara umum itu pasti ada namanya kode matkul, nama matkul, ini garis bawah ya, nama matkul, jumlah SKS gitu lah ya. Udah. Terus karena dia many to many, datanya pasti ke sini. Pertama ada NIM, kemudian ada kode matkul. Nah, seperti biasa kalau dia many to many, dia harus punya atribut sendiri ya, atribut unik. Itu apa ya, nilai aja deh. Nah, kita itu kalau bicara tentang LRS itu kita dituntut merubah diagram IR ini menjadi bentuk-bentuk tabel. Nah, kalau apa sih namanya panduannya ini, setiap entity akan dirubah bentuk kotak dengan nama entity berada di luar kotak. Jadi berdasarkan IR yang ada di atas ini, kita buatkan kotak ya katanya ya, kotak dengan nama tabel berada di luar, berarti seperti ini. Ini cuman mengulangi saja, harusnya apa ya, masih terngiang-ngiang lah di kepala kalian. Nah, ini sama, ini masuk ke sini, cuman kayaknya ukurannya harus lebih kecil. Teks ya betul, gedein dikit. Sudah, terus ada namanya mata kuliah. Mata kuliah. Nah, apa ya? Kalau dia, mouse saya rusak nih.
Tujuannya apa sih kita buat jadi tabel kayak gini? Agar nanti kita tuh tahu arus datanya itu kemana. Misal ya, karena pada kondisi ini dia many to many, maka di sini ada itu harus kita buat jadi tabel sendiri dia. Kayak gini nanti. Nah, tabel namanya ada. Huruf kecil harus sesuai ya. Ada. Terus, nah ini juga sama masuk ke sini. Hanya saja yang membedakannya adalah kita harus kasih tanda panah ini. Nah, ini tanda panah kayak gini. Sebenarnya bisa ini kita buat pakai rasional. Terus hanya saja saya aplikasinya ini belum pasang karena udah lama. Nah, karena udah kayak gini, arus datanya kita harus tulis juga. Di sini ada namanya kode matkul. Nah, terus di sini juga ada namanya NIM. Tujuannya biar apa? Agar nanti di tabel transaksi kita waktu bikin basis data, kita itu tahu bahwa arus datanya dari mata kuliah ini masuk ke tabel ada, dan dari NIM mahasiswa ini berdasarkan NIM-nya masuk ke tabel ada juga gitu. Terus ada lagi kondisi di mana misalkan keadaannya mahasiswa sama mata kuliah ini one to many. Kalau dia kondisinya one to many, ini kita rubah dulu dari atas. One to one to many. Otomatis kan ini nggak butuh nilai ya. Di sini juga sama. Dan ini pasti nggak ada kan, karena dia one to many ini pasti nggak ada nih, kita singkirkan dulu. Karena dia nggak ada one to many, berarti di sini arah datanya itu bakal selalu masuk ke arah many, ke arah sini dia. Nih, kalau dari kotaknya kita lingkaran gini nih. Nah, ini nah kayak gini. Arus datanya pasti ke arah sini, pasti selalu ke arah many. Berarti ini bisa kita bilang dari mahasiswa bakal masuk datanya itu ke sebelahnya. Hapus. Nah, kalau kondisinya one to many, bagaimana kalau kondisinya di sini di mahasiswanya many? Kalau di mahasiswanya many, di di matkulnya one, berarti arus datanya pasti ke many ke sini. Dan ini tanda panahnya kebalik. Nah, ini kita hapus. Dan tanda panahnya pasti ke arah mahasiswa. Dan di sini kita rubah juga menjadi kode matkul. Nah, mungkin kalau untuk sekarang karena kalian belum coba program langsung ya, mungkin agak meraba-raba. Nanti kalau kalian sudah megang program, ngerti arus datanya ini kemana. Jadi dengan rancangan yang ada kayak gini, bisa buat kalian lebih mudah untuk menganalisanya. Sampai sini aman nggak kira-kira? Aman Bapak. Aman ya? Iya aman harusnya. Soalnya ini kan cuma mengulangi saja. Coba kalian itu kan kuliah jarak jauh ya, jadi lebih banyak waktu belajar di rumah. Jadi saya yakin kalian tuh lebih paham yang begini. Terus ada lagi nih, sebuah pedomannya ya, kalau secara tertulis itu sebuah relationship kadang disatukan, kadang dipisah. Nah, ditentukan oleh tingkat hubungan. Ada one to one, ada one to many, ada many to many. Nah kayak gini, kalau dia one to one itu arus datanya bisa tergantung kebutuhan. Kalau di sini kan pegawai sama jabatan nih keadaannya one to one. Nah kita bisa buat seperti yang di bawah ini, di mana kolom jabatan ini masuk ke pegawai atau kolom pegawai ini masuk ke jabatan berdasarkan NIP-nya. Terus ini ada lagi one to many. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kondisi cardinality-nya many to one atau one to many selalu ke arah entity yang tingkat hubungannya many.
Jadi artinya data yang dari entitas one pasti selalu lari ke arah entitas many. Nah, seperti ini. Udah pasti kayak gini, kode jabatan itu pasti masuk ke data pegawai. Bukan ini ya, nggak boleh apa? Nggak boleh sesuai kebutuhan, karena memang sudah faedahnya seperti itu. Kalau kondisinya one to many pasti selalu ke arah many. Berbeda dengan kondisinya one to one. Kalau one to one itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dia many to many, berarti relasinya yang bentuk ketupat pada IRD ini akan berubah menjadi diagram sendiri. Nah, semuanya itu akan lari ke sana. Nih, pedoman transformasi tiap entity menjadi sebuah LRS. Relationship juga menjadi sebuah logical record structure. Nah, kayak gini dia. Kalau